warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara membuat kelas di Google Classroom. Pertama, buka browser. Kemudian kita klik atau ketikkan www.googleclassroom.com. Kita pilih yang paling atas, classroomgoogle.com. Nah, ini masuk, kita pilih akun. Untuk masuk ke classroom.com, kita pilih akun kita. Bisa pilih yang Solihatun Henry. Kemudian masukkan password, karena sudah disetting. Klik berikutnya. Masih proses ya. Nah, ini udah masuk mau masuk ke Google Classroom dengan akun yang saya punya. Kemudian pilih lanjutkan. Ini udah masuk ya. Selanjutnya, untuk membuat kelas, pilih tanda plus di pojok kanan atas. Ini ada gabung ke kelas dan buat kelas. Kita karena baru mau membuat kelas, maka pilih buat kelas. Ini ada halaman persetujuan, kita beri saja tanda centang di sini. Kemudian pilih lanjutkan. Nah, ini memuat deskripsi kelas. Untuk nama kelasnya, misalnya saya beri nama kelas 11 MIA 1. Bagiannya bisa diisi nama guru atau sekolah. Saya pilih sekolah saja. Halaman 7, Solok Selatan. Mata pelajarannya biologi. Ruangannya ruang 1. Setelah diisi, pilih buat. Ini masih loading. Inilah tampilan kelas yang baru saja dibuat. Berikutnya, untuk mengundang siswa, kita bisa membagikan kode kelas. Ini kita salin, kemudian nanti dibagikan kepada siswa. Ada juga dengan cara kita mengundang sendiri siswa kita dengan cara klik fitur anggota. Ini di bagian siswa, ada undang siswa, kita klik. Nah, ini tuliskan nama email siswa. Misalnya info.com. Nah, ini klik, lalu undang. Ini udah terdetek bahwa atas nama siswa Hendrika 21@gmail.com telah diundang. Nanti akan ada pemberitahuan di email. Selanjutnya kita akan membuat beberapa topik di Google Classroom yang telah dibuat. Kita klik tugas kelas. Di sini ada tanda plus buat ya. Nah, kita klik dengan memilih topik. Kita pilih topik yang pertama, yaitu absensi. Nah, ini kemudian kita tambahkan. Ini sudah dibuat satu. Kemudian kita membuat berikutnya, topik berikutnya, yaitu topik berikutnya materi. Kita tambahkan. Berikutnya topik lagi yang ketiga, yaitu topik tugas. Ditambahkan. Dan yang terakhir
kita tambahkan topik baru tentang ujian atau evaluasi, boleh ditambahkan. Nah, ini adalah 4 topik yang telah kita buat. Ini D paling atas, kemudian kita urutkan, bisa ya. Misalnya yang A harus kita naikkan. Ini harus kita naikkan ya. Nah, absensi sudah. Kemudian yang B boleh kita turunkan. Sementara yang B kita naikkan. Kita naikkan karena C ya. Sudah kita urut. Ini adalah topik yang telah dibuat. Ada 4 topik: absensi, materi, tugas, dan juga kita akan tambahkan absensi kelas. Setelah absen tersebut kita buat di Google Form, kita lampirkan. Yang pertama kita pilih, di sini pilih materi saja nggak apa-apa. Kemudian kita berikan judulnya absen kelas. Deskripsinya bisa sebuah deskripsi perintah, misalnya isilah absen di link atau absen kelas link di bawah ini. Nah, kemudian kita tambahkan link. Jadi kita sudah membuat absen melalui Google Form, kemudian alamatnya kita salinkan di sini, tambahkan link. Setelah selesai, tambahkan link. Sedang proses. Jangan lupa setelah kita membuat absensi ini, kita masukkan ke dalam topik mana. Tadi kan sudah dibuat ada 4 topik ya. Karena ini sebuah absen, kita masuk ke topik absensi. Setelah itu kita posting. Nah, oke, sudah muncul bahwa ada topik baru di absensi. Berikutnya kita akan melampirkan materi pelajaran. Kita klik dulu tanda buat di sini, ada tanda plus ya. Klik buat, kemudian pilih materi. Nah, kita beri judul, misalnya 1 materi sistem imun. Deskripsinya boleh petunjuk ya. Bacalah materi sistem imun di bawah ini. Nah, materi ini bisa kita tambahkan dari Google Drive, link, file, atau dari YouTube. Ini saya akan mencoba ambil dari Google Drive. Kita klik Google Drive. Nah, di sini ada materi. Materinya dalam bentuk PDF. Kita klik, tambahkan. Di sini sudah muncul. Berikutnya jangan lupa masukkan materi ini yang telah kita lampirkan pada topik materi. Setelah itu ini tersimpan. Kita lanjutkan dengan cara memposting materi tersebut. Nah, ini sudah masuk materi sistem imun yang pertama dari Google Drive. Berikutnya kita akan masukkan materi lagi, tapi dari YouTube. Nah, kita coba klik materi. Sama tadi nomor 1, sekarang 2 ya. Sistem imun. Boleh di sini dalam kurung video ya, dalam video boleh. Nah, ini deskripsinya, tontonlah
tontonlah materi sistem imun pada link di bawah ini. Kita masuk, ini ada link atau YouTube ya. Kalau YouTube kita bisa masukkan link YouTube-nya. Misalnya kita sudah cari, di sini ada alamat YouTube-nya tentang sistem kekebalan tubuh ya. Boleh salin. Kita masukkan ke kemudian kita masukkan penelusuran boleh. Nah, ini sudah muncul sistem kekebalan tubuh, baru kita tambahkan. Ini boleh kita ganti dengan sistem kekebalan tubuh biar cocok dengan judul dari video yang saya lampirkan. Sistem kekebalan tubuh. Setelah ini, jangan lupa pilih topik pada materi. Kemudian kita posting. Karena ini tidak berurutan, boleh yang nomor 1 kita naikkan. Nah, ini sudah udah. Oke, demikianlah cara membuat materi pada Google Classroom. Saya akan menjelaskan cara melampirkan tugas di Google Classroom. Kita klik tugas kelas, kemudian kita pilih tanda plus buat di sini, seperti kita menambahkan materi atau absen ya, sama. Kita klik buat, kemudian pilih tugas. Ini beri judul misalnya tugas 1. Petunjuknya boleh jawablah atau kerjakan ya. Kerjakan soal di bawah ini. Nah, sebenarnya untuk membuat soal kita bisa melampirkan misalnya soal online ya. Di sini melalui link atau file boleh, atau dari Google Drive juga boleh. Namun saya akan membuat soal yang diketik langsung di sini. Misalnya yang pertama, apa yang dimaksud antibodi? Yang kedua, apa yang dimaksud antigen? Kemudian yang ketiga, jelaskan macam-macam antibodi. Nah, ini saya buat soal 3 saja. Setelah dibuat, jangan lupa kita masukkan ke dalam topik, itu masuk ke topik tugas. Setelah tersimpan, ini proses menyimpan, kemudian kita tugaskan. Nah, ini akan ketika kita klik tugaskan akan ada pemberitahuan kepada siswa yang berada di kelas kita bahwa ada guru yang melampirkan tugas untuk mereka. Nah, kita lihat bahwa tugas 1 sudah berada di topik tugas. Oke, selanjutnya saya akan membuat soal ujian. Sama kita pada fitur tugas kelas, kemudian klik buat. Di sini kita pilih tugas atau pertanyaan, boleh ya. Kita pilih tugas. Di sini kita beri judul soal ujian pertama, atau boleh soal ujian sistem imun. Petunjuknya kerjakan
soal sistem imun di bawah. Boleh ditambahkan soal online ya di bawah ini. Kita akan melampirkannya melalui link. Saya akan mengambil soal online-nya dari Quizizz. Nah, di sini ada kuisku. Di sini ada soal tentang sistem imun. Nah, ini kita pilih jadikan PR. Misalnya ini waktunya 25 Juni. Kemudian lanjutkan, kita setting ya. Kita setting, kita masuk ke berbagi link, boleh salin link. Kita bisa integrasikan ke Google Classroom, cuma ini saya masuk dengan akun lain, jadi Google Classroom yang telah saya buat tidak bisa terintegrasi, maka saya salin link saja, kemudian kita masukkan ke link di sini. Kita pastekan, tambahkan link. Ini sudah tersimpan. Jangan lupa kita masuk ke topiknya. Karena tadi soal ujian, maka kita pilih topik ujian, lalu kita tugaskan. Nah, ini sudah masuk soal ujiannya, quiz game linknya. Baik, saya informasikan bahwa tugas atau soal ujian ini kita bisa membuatnya dengan tenggat waktu ya. Misalnya kita edit. Nah, di sini ada tenggat. Tenggat itu misalnya kapan soal ini diposting, itu batas pengerjaannya. Kalau ini kan tidak ada batas karena tadi saya tidak setting. Misalnya sini kita batasi tanggal 25 Juni. Sehingga nanti ketika siswa akan mengakses lebih dari tanggal ini, tidak bisa dibukanya. Kita simpan. Begitu juga tadi soal ujian ya. Kita edit, kemudian kita ganti dengan tenggatnya, batas waktunya. Kita pilih misalnya tanggal 24. Lewat tanggal ini siswa tidak bisa mengaksesnya. Kemudian klik simpan. Nah, ini adalah beberapa topik yang telah diisi dari efisiensi, materi, tugas, dan saya akan jelaskan cara menilai tugas siswa. Ini saya pakai kelas yang sudah saya gunakan. Kita pilih fitur tugas kelas. Kemudian di sini ada beberapa tugas yang telah diserahkan ya. Apa yang dimaksud dengan sistem imun. Kita pilih, kita akan menilai yang ini. Tugas 1 yang belum saya nilai. Di sini ada Ririn. Ririn menyerahkan tugas ini masih loading. Nah, ini ada lampiran yang telah dibuat jawabannya. Kita pilih misalnya dinilai 100, kemudian pilih kembalikan. Nah, ini akan mengembalikan nilai dari siswa tersebut. Ini sudah diberikan nilainya 100.
Berikut cara menilai tugas siswa. Kita contohkan lagi. Ini misalnya ada 2 yang belum dinilai. Ini misalnya ini dikirim ulang ya. Ini dikirim ulang karena ada perbaikan siswa ini atas nama Fatia. Kita kembalikan. Kemudian untuk yang belum dinilai tinggal 1, yaitu Ririn. Ini tugasnya dia melampirkan, kita nilai 100, kemudian dikembalikan. Nah, ini sudah dinilai sehingga tidak ada lagi siswa yang telah menyerahkan tugas. Yang tugas yang sudah masuk ya, kita akan melihat rekap nilai. Kita bisa buka fitur nilai. Di sini anggota kelasnya ada 23 siswa. Di sini ada beberapa nilai, ada yang 100, ada yang 25. Ini ada tulisan belum diserahkan karena kebanyakan siswa saya belum tahu klik tanda selesai ketika mengirim tugas. Sedangkan yang nilainya tidak ada di sini adalah siswa tersebut tidak mengerjakannya. Nanti di rekap kita bisa beri nilai 0. Kita akan merekap nilai. Tadi kan nilai bisa kita lihat nilai yang masuk itu di fitur nilai. Nah, ini ada beberapa nilai ya. Nah, untuk mengunduh nilai ini, kita bisa pilih dulu di menu atau topik tugas. Di topik tugas ini, kita boleh ambil yang tugas 1, boleh. Kemudian kita klik di sini, misalnya yang dinilai. Nah, di sini akan muncul tanda pengaturan. Kita klik. Di sini ada pilihannya. Kita pilih salin semua nilai saja, yang paling atas. Salin semua nilai. Nanti kita akan dapatkan rekap nilai dalam bentuk Excel. Sedang proses. Nah, jadi ini adalah tampilan tugas yang sudah masuk. Ini ada namanya. Ini pakai nama email ya, email siswa. Ini masih memuat berbagai siswa. Ini tugas 1 sistem imun sudah masuk. Ini ada yang kosong berarti dia tidak mengerjakan. Nanti kita beri nilai 0. Demikianlah cara merekap nilai pada Google Classroom. Terima kasih.